وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan ringkasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembagian dosa yang kedua. Seperti yang pernah saya sampaikan, dosa itu memiliki banyak sekali pembagian. Ditinjau dari segi ini ada pembagiannya, ditinjau dari segi yang lain ada pembagiannya. Kemarin ditinjau dari modelnya, dosa itu ada 4. Ada dosa malakiyah, ya, ada syaitaniyah, ada sabu'iyah, dan ada bahimiyah. Adapun malakiyah adalah dosa yang modelnya itu ingin menyerupakan diri dengan Allah atau menyerupakan orang lain dengan Allah. Sedangkan syaitaniyah adalah model dosa yang mirip seperti sifat-sifat syaitan, seperti hasad, ya, iri, sombong, dan yang semisalnya. Sedangkan sabu'iyah adalah model dosa yang mirip seperti sifat binatang buas, seperti menzalimi orang, menindas orang, yang kuat menindas yang lemah, membunuh. Sedangkan bahimiyah adalah model dosa yang mirip seperti sifat binatang, ya. Contohnya adalah rakus, tamak, dari sana lahir dosa zina, ya, dan yang semisalnya. Ini 4 pembagian dosa ditinjau dari segi modelnya. Adapun yang kedua ini, antum bisa lihat di halaman 54. Al-Imam Ibnul Qayyim akan menyebutkan pembagian dosa dilihat dari kadarnya atau tingkatannya. Dilihat dari kadarnya dosa itu. Kadar, apa bahasa kita kadar? Ya, level atau tingkatan atau takaran. Beliau di sini mengatakan faslun, satu pasal, adz-dzunubu, dosa-dosa itu, saghairu, ada dosa-dosa kecil, wa kabairu, dan ada dosa-dosa besar. Ini dilihat dari tingkatannya, dilihat dari kadar dosa tersebut, ya. Maka kata beliau ada dosa kecil dan ada dosa besar. Wa qad dalla al-Qur'an was sunnatu, Al-Qur'an dan sunnah, qad dalla, sungguh telah menunjukkan, wa ijma'us sahabati, begitu pula ijma' kesepakatan para sahabat, wa tabi'in, kesepakatan para tabi'in, ba'dahum, setelah para sahabat. Tabi'in itu setelah para sahabat. Wal a'immati, begitu pula kesepakatan para imam. Semuanya ini menunjukkan ala anna minadz dzunubi, bahwa dosa itu kabaira, ada yang besar, wa saghaira, dan ada yang kecil. Antum melihat ucapan beliau di sini. Kata beliau Al-Qur'an, sunnah, kemudian kesepakatan, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in, kesepakatan para imam. Yang 3 ini menunjukkan bahwasanya dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Sebenarnya para jamaah sekalian, terjadi perbedaan pendapat. Apakah memang ada pembagian dosa menjadi besar dan kecil, ataukah semua dosa itu besar? Ya. Ataukah semua dosa itu besar? Ada sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Baqillani rahimahullah, begitu pula Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, ya, dan juga beberapa ulama yang lain memandang bahwasanya semua dosa itu besar.
Semua dosa itu besar. Mereka berdalil dengan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa, tarawnaha adaqqa minasy-sya'ri, yang kalian memandangnya itu lebih kecil daripada helai rambut. Wa kunna na'udduha fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, padahal kami dahulu para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang dosa tersebut minal mubiqat, termasuk dosa yang membinasakan. Lihat ucapan Anas bin Malik, kalian di zaman ini melakukan dosa yang kalian anggap lebih kecil dari helai rambut, padahal kami dahulu para sahabat memandangnya minal mubiqat, dosa yang bisa membinasakan. Maka ini yang dijadikan pegangan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, begitu pula Imamul Haramain Al-Juwaini dan yang lainnya, ketika mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil. Semua dosa itu besar. Tetapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan ada besar, ada kecil. Dan dalilnya dari Al-Quran dan hadis sangat jelas. Ya. Saya akan bacakan dulu dalilnya yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim di sini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. In, apabila tajtanibu, kalian menjauhkan diri, apabila kalian menjauhkan diri, kaba'ira, dari dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum, maka kami akan hapuskan dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkan kalian mudkhalan karima, tempat yang mulia, yaitu syurga. Lihat ayat ini jemaah sekalian, Allah mengatakan kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, kami akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Asy-Syaukani dalam tafsirnya, dan yang lain mengatakan yang dimaksud dengan kami akan memaafkan kesalahan kalian, maksudnya dosa-dosa kecil. Maksudnya dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kami akan maafkan kesalahan kalian. Berarti kesalahan di sini maksudnya dosa kecil. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang berbuat baik itu, yang dijaminkan bagi mereka surga, adalah alladzina, orang-orang yang yajtanibun, menjauhkan diri, menghindarkan diri, kaba'iral itsmi, dari dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali lamam. Ya. Mereka menjauhkan diri dari dosa besar, perbuatan keji, illal lamam, kecuali lamam. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, apa yang dimaksud dengan lamam? Wahiyas saghairul lati la yaslamu minal wuqu'i fiha, yaitu dosa-dosa kecil yang seseorang sulit untuk selamat darinya. Illa man asamahu Allah wa hafizah, kecuali orang yang Allah lindungi dan jaga. Ya, di sana ada dosa kecil. Kemudian yang lebih jelas lagi jamaah sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fis sahih, dan disebutkan di dalam sahih Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, salat Jumat yang kemarin menuju salat Jumat yang akan datang, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang kemarin menuju Ramadan yang akan datang, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghancurkan dosa-dosa yang ada di antaranya. Salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya.
idza jtunibatil kabairu, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Berarti dosa apa ini? Dosa kecil. Apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Ya. Baik. Inilah yang menjadi pegangan mayoritas ulama sehingga mengatakan ada dosa besar dan ada dosa kecil. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab ini berani beliau mengatakan ijma', sepakat. Sepakat mengatakan ada dosa besar, ada dosa kecil. Padahal sepakat atau tidak? Saya sudah sampaikan tadi, sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Baqillani, Al-Imam siapa namanya? Al-Juwaini, Imamul Haramain, dan yang lainnya mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil. Ibnul Qayyim mengatakan sepakat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kenapa beliau mengatakan sepakat? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak ada dosa kecil dianggap pendapat yang syadz. Syadz itu artinya nyeleneh. Tahu ada arti nyeleneh? Apa bahasa ente nyeleneh? Kejuman, kejuman itu aduh. Apa bahasa kita nyeleneh ini? Aneh, ya aneh. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan pendapat yang mengatakan tidak ada dosa kecil ini pendapat yang nyeleneh. Pendapat yang aneh, jelas-jelas bertentangan dengan dalil yang begitu banyak. Sehingga pendapat ini tidak dianggap. Ya. Keberadaan pendapat ini seolah-olah dia tidak ada, sehingga dianggap sepakat. Sepakat ada dosa besar, ada dosa kecil. Meskipun ada yang mengatakan tidak ada dosa kecil, cuman pendapat ini dianggap aneh seolah-olah tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Jelas antum ini? Ini alasan yang pertama. Atau alasan yang kedua, perbedaan pendapat ini hanya perbedaan pendapat dari segi nama saja. Sebenarnya hakikatnya semuanya sepakat. Ulama yang mengatakan tidak ada dosa kecil, mereka mengatakan semua dosa itu besar, tetapi tingkatannya beda-beda. Yang ini lebih besar, yang ini di bawahnya, yang ini di bawahnya. Mereka hanya tidak setuju dinamakan kecil itu saja. Memberikannya nama kecil itu mereka tidak setuju. Tapi kalau ditanya, apakah semua dosa levelnya, tingkatnya sama? Oh beda-beda katanya. Ada yang lebih tinggi, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi. Bapak dan selain 5 likur jadinya. Hanya perbedaan nama. Hanya perbedaan nama jadinya. Mereka tidak mau dosa itu disebut dengan kata kecil. Kenapa? Karena yang dimaksiati di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, kalau tiang tidak khilaf, atau Sa'ad bin Bilal, afwan. Intinya ada salah seorang ulama salaf, tiang agak lupa namanya. Dia mengatakan, la tanzur ila sighari khati'atik. Jangan engkau melihat kecilnya dosa itu. Walakin inzur ila man asait, tetapi lihat siapa yang engkau maksiati dengan dosa itu. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat kepada siapa kita berbuat. Ya, sering saya katakan sebagai gambaran saja jamaah sekalian. Sama tidak dampak kentut di depan kita dengan dampak kentut di depan Pak Jokowi? Antum ngentutin teman antum dengan ngentutin Pak Jokowi misalkan, semoga Allah menjaga beliau. Sama tidak dampaknya? Tidak sama. Kalau ngentutin teman mungkin ini sudah kebiasaan. Tapi kalau antum kentut di depan Pak Jokowi jadi ya, masuk berita, ya, viral. Ya. Padahal sama-sama kentut. Tetapi di sini bukan masalah kentutnya, kepada siapa antum kentut. Itu masalahnya. Kepada siapa antum kentutnya? Itu masalahnya. Ya. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan la tanzur ila sighari khati'atik. Tolong jangan lihat kecilnya dosa itu. Walakin inzur ila man asait, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat, kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Ya. Berkata-kata tidak sopan kepada teman kita, sebagian orang
Ketika ngobrol sama temannya, kadang kata-katanya itu biasa-biasa saja. Tapi sama tidak dampaknya ketika kita menggunakan kalimat itu kepada kedua orang tua kita? Beda. Ya, padahal sama katanya. Ya, dia katakan sama temannya misalkan, ya, ente sudah makan, katanya sama temannya. Ente sudah makan. Coba antum ngomong gitu sama bapak antum. Pak, ente sudah makan, Pak. Kan aneh sekali kedengarannya. Sama temennya dia bilang ente. Ya. Atau misalkan orang Betawi bilangnya lu sama temennya, tapi sama bapaknya bilang lu seperti itu. La ilaha illallah, lain kedengarannya. Padahal sama-sama lu, sama-sama ente. Tapi di sini kepada siapa dia ucapkan? Bisa antum paham ini? Baik. Jadi sebagian mereka ini hanya tidak menerima dinamakan dosa itu dengan dosa apa? Kecil. Tetapi kalau ditanya apakah dosa itu satu tingkat, jawabannya tidak. Ada yang atas, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi. Baik. Dan tentunya pendapat yang terkuat ada dosa besar dan ada dosa kecil. Ya. Nah, para jamaah sekalian, mereka yang mengatakan ada dosa besar dan ada dosa kecil, mereka ini, dan itu pendapat mayoritas ulama, bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan sepakat. Mereka berbeda pendapat mana yang dimaksud dosa besar. Ya. Seperti apa dosa itu sehingga dosa itu dikatakan dosa besar? Ulama kita berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, saya ambil pendapat yang terkuat saja, yang dimaksud dengan dosa besar adalah kullu dzambin, setiap dosa, fihi haddun fid dunya, yang ada hukumannya di dunia. Setiap dosa yang ada hukumannya di dunia, hukuman yang disebutkan oleh dalil. Contoh, kalau mencuri, potong tangan. Kalau berzina setelah menikah, rajam. Kalau berzina sebelum menikah, cambuk 100 kali dalam hukum Islam. Kalau minum khamr, cambuk berapa kali? Naam, cambuk 40 kali di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar, kemudian dinaikkan oleh Umar menjadi 80 kali. Ya, dan itu sunnahnya Khulafa Rasyidin. Taib. Seseorang dia menuduh orang lain berzina padahal dia tidak punya bukti, dicambuk berapa kali? 80 kali. Dia nuduh orang berzina sembarangan, dia tuduh orang berzina padahal tidak punya bukti, dicambuk 80 kali. Nah, ini namanya dosa yang punya hukuman di dunia. Maka ini salah satu kriteria dosa itu dosa besar. Kalau dosa itu dia punya hukuman di dunia, maka berarti dosa itu dosa apa? Besar. Atau wa'idun khassun fil akhirah, atau dosa tersebut memiliki ancaman khusus di akhirat. Contoh, binarin, diancam akan masuk neraka. Siapa yang melakukan dosa seperti ini dia akan masuk neraka, berarti itu dosa besar. Ya, berarti itu dosa besar. Au ghadab, atau diancam akan dimurkai. Diancam akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au la'nah, atau dia diancam akan terkena laknat. Misalkan Nabi SAW bersabda, la'anallahu man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dia mencaci maki kedua orang tuanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ketika mendengarkan hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, ayal'anur rajul walidayh, apa mungkin seseorang itu akan melaknat kedua orang tuanya? Di zaman para sahabat, mereka tidak bisa membayangkan akan ada anak yang melaknat, mencaci maki orang tuanya. Ya, di zaman itu kata Nabi SAW, iya, dia melaknat orang tua orang lain, maka orang lain tersebut pun membalas melaknat orang tuanya. Ya.
maka dia sama seperti melaknat orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Di zaman itu tidak bisa dibayangkan oleh para sahabat akan terjadi hal yang seperti ini. Seseorang melaknat orang tuanya sendiri. Kalau di zaman kita, ya, tidak sebatas melaknat. Sallallahu salamata wal afiyah. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man ghayyara manar ard. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Ya, patoknya itu. Ya, pembatasnya itu dirubah. Dirubah dalam rangka untuk memperluas tanahnya. Kebetulan tanah dia bertetanggaan dengan tanah orang lain, kemudian tidak ada pagarnya di sana, hanya sekedar patok saja. Maka dia geser patok itu masuk ke dalam tanah orang tersebut supaya tanahnya semakin luas. Ya. Ini merubah patok untuk memperluas tanahnya dan mengambil tanah orang lain. Itu yang dilaknat. Dulu pernah saya menyampaikan hadis ini, ada salah seorang jamaah salah paham. Dia katakan, Ustadz, patok tanah saya itu dari bambu, boleh tidak saya ganti pakai besi? Kan dilaknat orang yang la ilaha illallah. Bukan itu maksudnya. Antum mau tembok silahkan. Yang dimaksud dengan merubah di sini, dia rubah untuk memperluas tanahnya. Dia geser begitu. Dia katakan, saya patok tanah saya dari bambu sudah lama. Takut dia rubah jadi besi. La ilaha illallah. Ini bukan itu maksudnya ya. Merubah, ghayyara yughayyir, merubah manaral ard, patok-patok tanah, merubah dalam artian menggeser untuk memperluas tanah. Dilaknat, berarti ini dosa besar atau tidak? Dosa besar. Kemudian juga termasuk kriteria dosa besar apabila dosa tersebut ada ancaman nafiyul iman, pelakunya itu dikatakan tidak beriman meskipun dengan iman yang tidak sempurna. Seperti sabda Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan iman yang sempurna 3 kali. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, laqad khaba wa khasir. Siapa itu wahai Rasul? Sungguh dia merugi orangnya dan sungguh orangnya akan celaka. Kata Nabi SAW, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Berarti dosa mengganggu tetangga itu dosa besar atau dosa kecil? Besar. Itu dosa besar. Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Iya. Ini mohon maaf, ini suara apa? Baik. Kemudian di antaranya juga adalah dosa yang pelakunya itu Nabi SAW itu berlepas diri, atau Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Allah atau Rasul berlepas diri dari pelakunya. Seperti sabda Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Berarti membenci sunnah dosa kecil atau dosa besar? Besar. Nabi berlepas diri darinya. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk golongan kita. Berarti curang ini besar atau kecil? Dosa besar. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kebaikan apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang Nabi SAW berlepas diri darinya? Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Jadi itu dia kriteria dosa besar. Setiap dosa yang ada hukuman khusus di dunia, ya, seperti mencuri, potong tangan dan yang semisalnya, atau ada ancaman khusus di akhirat, ya, ancaman khusus dengan neraka, dengan kemurkaan, dengan laknat, atau pelakunya tersebut Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya, ya. Seperti dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, man khabbaba imra'atan, barang siapa yang melakukan takhbib. Takhbib itu dia merusak hubungan suami istri. Dia tahu perempuan itu sudah punya suami tetapi dia rayu.
sehingga perempuan itu akhirnya suka sama dia. Siapa yang melakukan perbuatan seperti ini? Dalam sebagian riwayat Nabi SAW bersabda, fa innallaha bari'un minhu, Allah berlepas diri darinya, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tahu perempuan itu dia sudah punya istri, tetapi tetap dia hubungi, tetap dia ini. Akhirnya perempuan itu pun selingkuh dengan dia. Dan ini dosa yang besar. Ya. Baik. Ini dia kriteria dosa besar. Ya. Jelas antum ini? Selain daripada itu, maka dia adalah dosa kecil. Selain daripada itu, di antara contoh dosa kecil yang disebutkan oleh para ulama adalah melihat perempuan yang bukan mahram. Melihat perempuan yang bukan mahram. Tidak goddul basar. Ya. Duduk sengaja, duduk di pos kemudian begini. Ya. Ini yang pertama ini lewat katanya. Kemudian sudah 1 jam dia duduk, kata dia, saya berhasil menghitung 40. Ini termasuk dosa kecil. Melihat perempuan, meskipun perempuan itu dia menutup aurat. Meskipun dia menutup aurat, karena kita diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bahkan pernah kita sampaikan, salah seorang ulama salaf, Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah, mengatakan, guddu absarakum walau min syatin untha. Tundukkan pandangan kalian meskipun dari kambing betina. Ya, meskipun dari kambing betina. Ya. Baik. Diperintahkan, maka sengaja melihat ini, ya. Awal astagfirullah katanya. Tapi tetap astagfirullah yang sambil melihat terus. Ingat kata dia. Ini dosa kecil kata sebagian ulama. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Baik. Ini di antara contohnya. Begitu pula di antara contohnya adalah wallahu alam, yang sebagian ulama memandang ini termasuk dosa kecil. Al-lamsu, bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram, dianggap dosa kecil, tapi sebagian memandangnya dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, seandainya kepala salah seorang kalian ditusuk pakai jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tapi sebagian orang memandangnya dosa kecil. Kenapa? Karena tidak ada hukumannya di dunia, kemudian pelakunya tidak dilaknat, kriteria dosa besar tadi. Kemudian pelakunya tidak diancam dengan ancaman neraka secara khusus. Ya. Betul, ada hadis mengatakan seandainya kepalanya ditusuk pakai jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Ala kulli hal jemaah sekalian, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Pertanyaannya, bisakah dosa kecil berubah menjadi dosa besar, dan bisakah dosa besar berubah menjadi dosa kecil? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dinukilkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, sebagaimana juga dosa besar itu dengan rahmat Allah, Allah turunkan kadarnya menjadi kecil. Kita mulai dosa kecil bisa berubah naik tingkat menjadi dosa besar. Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama adalah, beliau menyebutkan di sini ada 3, tapi sebagian ulama menyebutkan 4. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Yang pertama, israr, terus menerus dilakukan. Seperti yang tadi itu, ya. Sengaja duduk di pos, kemudian menghitung berapa perempuan yang lewat. Besoknya ulang lagi, besoknya ulang lagi, terus menerus. Kata Abdullah bin Abbas, la saghirata ma'al israr, tidak ada yang namanya dosa kecil ma'al israr jika terus menerus dilakukan. Peribahasa kita mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Baik. La saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah al-istihanah, meremehkan dosa kecil itu. Ketika diingatkan, janganlah antum lakukan, aduh kecil ini, ya, toh juga dosa kecil, ya.
Yang penting kita tidak syirik, misalkan. Ini kan dosa kecil. Ya, kenapa antum sering sekali bersentuhan, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram antum? Oh, sebagian ulama mengatakan kecil-kecil. Meremehkan dosa kecil itu, itu yang menyebabkannya menjadi besar. Sikap meremehkannya itu. Baik. Kemudian yang ketiga, al-mujaharah, kalau dia terang-terangan melakukannya. Sengaja terang-terangan. Ya. Karena ada sebagian orang nyebuk-nyebuk dia. Nyebuk-nyebuk. Ya. Baik. Dia misalkan ngelihat perempuan yang bukan mahram, kepala dia hadap sana tetapi mata dia begini terus. Nyebuk-nyebuk. Ya. Tapi ada juga yang terang-terang. Lihat tuh, ingat segati gitu. Terang-terangan. Yang terang-terangan ini bisa menyebabkannya menjadi dosa besar. Kenapa? Karena ada unsur menantang Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur menantang Allah. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang melakukan dosa, kesempatannya untuk dimaafkan itu besar, kecuali orang yang terang-terangan. Kesempatannya, peluangnya untuk dimaafkan itu besar, kecuali orang yang melakukan terang-terangan. Kenapa? Karena ada unsur menantang Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau misalkan antum sebagai orang tua melarang anak antum jangan ngerokok misalkan, antum bilang gitu, taib, ternyata dia tetap ngerokok tapi nyebuk-nyebuk, sembunyi-sembunyi, dan antum tidak mengetahuinya, ya. Sama tidak antum katakan jangan merokok, langsung dia keluarkan batang rokok itu seperti gini di hadapan antum, padahal antum sebagai bapaknya, antum merasa dia apa? Ditantang, ini anak saya ini. Kemudian antum katakan jangan merokok, langsung dia keluarkan rokoknya. Gitu. Merasa ditantang. Makanya mujaharah, terang-terangan itu ada unsur menantang Allah, itu yang menyebabkan dosa itu jadi besar. Dan yang keempat, sebagian ulama menyebutkannya, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh tokoh, maka dia bisa berubah menjadi dosa besar. Kalau yang melakukannya itu adalah tokoh yang memiliki jamaah yang banyak. Kenapa? Karena dengan dia melakukannya bisa jadi orang lain akan ikut. Bisa jadi orang lain akan ikut. Ya. Inilah dia 4 sebab yang bisa menjadikan dosa kecil menjadi dosa apa? Besar. Baik. Sebagian ulama mengatakan dosa besar pun bisa berubah menjadi kecil. Kapan itu? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, annal kabirata qad yaqtarinu biha minal haya'i wal khawfi wal isti'dhami laha ma yalhaquha bis saghair. Dosa besar, ketika seseorang jatuh dalam dosa besar, tetapi setelah dia jatuh dalam dosa besar itu, rasa malunya kepada Allah luar biasa. Malu gati dia. Kemudian khauf, takut gati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terlanjur melakukan dosa itu, muncul rasa malunya, muncul rasa takutnya, wal isti'dhami laha, dan dia memandang dosa ini akan membinasakannya. Maka sifat malu, sifat takut dan pandangannya terhadap dosa ini itu akan bisa menyebabkan dosa ini mudah dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Yalhaquha bis saghair, karena seolah-olah dia menjadi dosa kecil. Tetap itu dosa besar ya. Jangan antum katakan sudah berarti yang penting setelah kita melakukannya munculkan rasa takut. Ini dia sengaja ini. Ya, ini bentuk meremehkan. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah dosa besar, dosa kecil ini. Bagaimana cara menghapus dosa besar dan dosa kecil? Untuk kasus dosa besar, ada 2 yang disepakati oleh para ulama untuk menghapus dosa besar itu. 2 yang disepakati. Yang pertama adalah taubatan nasuha, taubat nasuha. Dan antum sudah maklum, sebesar apapun dosa seseorang, ampunan Allah jauh lebih besar.
Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang dia membunuh berapa orang? 100 orang. 99 awalnya dia bunuh, kemudian dia genapkan menjadi 100. Tetapi tekadnya untuk bertaubat luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya ampuni dosa-dosanya. Taubatan nasuha. Sepakat ulama. Sebesar apapun dosa kita, yang penting kita mau bertaubat, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Semua kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mendapatkan undangan dari Allah. Kalau antum mendapatkan undangan dari Pak Bupati, Pak Gubernur, antum datang tidak? Antum terima tidak undangannya? Antum terima. Meskipun ada acara sebelumnya cancel dulu. Ini undangan dari Pak Bupati, apalagi Pak Gubernur, apalagi dari Istana Merdeka datangnya undangan ini. Ya, antum akan beli tiket dari sekarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan undangan kepada kita melalui firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sampaikan kepada hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka dengan cara melakukan banyak dosa. Dosa ini dilakukan, dosa itu dilakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mengampuni dosa. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, hadhil ayatul karimatu da'watun minallahi li jami'il usah. Ayat yang mulia ini adalah undangan dari Allah kepada semua pelaku dosa dan maksiat. Undangan untuk bertaubat, jemaah sekalian. Undangan untuk bertaubat. Ya. Masalahnya undangan ini ada yang menerimanya dan ada yang tidak menerimanya. Ini sebab yang pertama untuk menghapuskan dosa besar, taubat. Sebab yang kedua adalah al-hudud. Apa arti hudud? Hukuman dunia itu. Seperti dia mencuri, kemudian tertangkap, lalu dipotong tangannya, maka dosa mencurinya itu terhapus. Dosa mencurinya terhapus. Tapi ingat, hudud itu adalah hukuman yang ada dalilnya. Itu hudud. Contoh, dia menuduh orang lain berzina, padahal dia tidak punya bukti. Berapa hukumannya? Dicambuk 80 kali. Ternyata dia pun dicambuk 80 kali, selesai dosanya itu. Selesai dosanya. Dia minum khamr, ketangkap, kemudian dicambuk sebanyak 80 kali atau sebanyak 40 kali, maka selesai dosanya itu. Dosa minum khamrnya. Tapi harus dengan hukuman itu. Harus dengan hukuman itu. Ya. Misalkan dia membunuh, kemudian dia kena had, yaitu dibunuh, maka selesai dosanya itu. Dia berzina setelah menikah, kemudian dirajam sampai mati, selesai dosanya itu. Ini sepakat ulama. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Beliau bersabda, beliau mengatakan kepada para sahabat ketika baiat, jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian menuduh wanita yang baik-baik berzina dan seterusnya. Beliau sebutkan. Lalu beliau mengatakan, "Wa man asaba syai'an min dzalika." Barang siapa yang melakukan dosa-dosa yang disebutkan tadi, berzina, mencuri, thumma uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, fahuwa kafaratun lahu, maka itu sebagai kafarahnya, penghancur dosanya itu. Penghancur dosanya. Bagaimana kalau seperti di negara kita kan tidak ada hukuman seperti itu. Kata Nabi SAW, "Wa man asaba syai'an min dzalik." Siapa yang melakukan dosa tersebut, fasatarahu Allahu alaihi, kemudian ditutup oleh Allah, artinya tidak mendapatkan hukuman, fa amruhu ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. In syaa'a 'afa anhu, kalau Allah mau memaafkannya di akhirat nanti Allah maafkan, wa in syaa'a 'adzabahu, tetapi kalau Allah tidak mau memaafkannya, maka dihukum dulu dia. Ya. Baik. Sepakat ulama, taubat dan hudud. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah amal saleh apakah bisa menghapuskan dosa besar. Contoh, siapa yang puasa Arafah, berapa dosa yang dihapuskan? Puasa Arafah berapa? 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura 1 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang puasa Ramadan dengan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini dosa besar atau dosa kecil? Ini yang ulama beda pendapat.
Sebagian ulama mengatakan amal soleh bisa menghapuskan dosa. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, termasuk dosa besar kata sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Semua amal soleh, salat, puasa, sedekah itu ketika dikatakan bisa menghapuskan dosa, maksudnya dosa apa? Dosa kecil. Sampai Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, seandainya semua dosa termasuk dosa besar bisa dihapus dengan amal soleh, untuk apa Allah menyuruh kita taubat? Toh kita sholat setiap hari. Ada orang berzina, setelah dia berzina dia sholat, selesai, nggak perlu taubat. Kalau seandainya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa besar juga. Ya. Jadi semua amal soleh itu yang dihapuskan dosa apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar, maka yang dihapuskan itu adalah yang bisa menghapuskannya taubat dan juga hudud. Tetapi meskipun amal soleh tidak bisa menghapus dosa besar, tetapi bisa meringankan kadarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah, dihapuskan darinya dosa 1 tahun, dan dosa 1 tahun yang lalu, dosa 1 tahun yang akan datang. Dosa apa ini? Dosa kecil. Bagaimana kalau seandainya dia tidak punya dosa kecil? Yang ada hanya dosa besar. Dan ini aneh. Kalau dosa besar dia tidak punya, yang dia punya dosa kecil, wajar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi, illal lamam, yang dimaksud dengan lamam adalah dosa kecil yang sulit seseorang selamat darinya. Tapi anggaplah ada orang dia tidak punya dosa kecil, yang dia punya dosa besar saja. Bagaimana dengan puasa Arafahnya? Sedangkan puasa Arafah ini menghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Imam Nawawi mengatakan maka puasa Arafahnya bisa meringankan kadar dosa besarnya. Bagaimana kalau dia tidak punya dosa kecil dan tidak punya dosa besar? Ajaib lagi. Bagaimana seperti ini? Maka puasa Arafahnya akan mengangkat derajatnya. Ya. Baik. Jadi ini dia jemaah sekalian, dosa besar itu hanya bisa dihapus oleh 2. Adapun amal saleh tidak bisa menghapusnya, tapi bisa mengurangi kadar ininya. Ya. Adapun dosa kecil maka bisa dihapuskan dengan amal saleh. Ya. Berdasarkan hadis Nabi yang telah kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pembahasan ini cukup panjang. Ya, saya mohon maaf atas segala kurangan. InsyaAllah nanti kita akan baca lanjutan dari pembahasan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan sebagian dari jamaah yang mengikuti kita. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya kita memejamkan mata saat salat dengan tujuan supaya lebih khusyuk dalam salat? Hukum asalnya ini tidak diperbolehkan. Memejamkan mata di dalam salat, ya, hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertama, tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW memejamkan mata dalam salat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara memejamkan mata di dalam salat, kita akan terluput dari sunnah. Apa itu sunnahnya? Sunnahnya pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Kalau dipejamkan berarti tidak mengarah. Ya. Maka dari sini, berangkat dari sini para ulama mengatakan hukum asalnya dilarang memejamkan mata di dalam salat. Tetapi tidak sampai pada derajat haram, makruh, dibenci. Namun sebagian ulama membolehkan kalau memang dibutuhkan. Ya, contoh misalkan di depannya itu dia kebetulan berada di shaf yang kedua. Kemudian di depannya itu ada orang pakaiannya itu banyak tulisannya di sana. Ya, banyak tulisannya. Ya, bahkan pakai jubah misalkan. Tapi tulisannya itu sampai bawah. Misalkan ya. Atau misalkan karpetnya itu Masya Allah ada gambar macam-macam misalkan di karpetnya, bahkan ada tulisan juga. Maka di sini sebagian ulama membolehkan. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, menukilkan ucapan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, hukum asalnya dilarang, dihindarkan. Tetapi kalau memang ada hajah, ada keperluan, maka insyaallah diperbolehkan ya. Adapun hanya dengan alasan untuk khusyuk, maka padahal tidak ada yang mengganggu dia. Tidak ada tulisan, kemudian karpet juga polos. Tapi untuk menghadirkan khusyuk sebaiknya ini dihindarkan. Manusia yang paling khusyuk adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau memejamkan mata. Antum belajar untuk khusyuk tanpa memejamkan mata. Ya. Kecuali seperti tadi ada tulisan-tulisan dan yang semisalnya. Kalau ini agak sulit. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah jika kita berdoa atau merengek-rengek di sepertiga malam atau waktu-waktu mustajab untuk berdoa harus selalu dengan mengangkat tangan? Maka tergantung keadaannya. Ada yang antum tidak boleh mengangkat tangan meskipun itu waktu mustajab. Tidak boleh antum mengangkat tangan. Contohnya antum berdoa di dalam sujud. Masa antum akan mengangkat tangan? Ya, antum tempelkan wajah tangan begini. La. Sujud itu waktu mustajab untuk berdoa. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi minad du'a, perbanyak doa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena itu adalah waktu mustajab untuk dikabulkan bagi kalian. Ya, tapi bukan berarti akan mengangkat tangan. Kenapa? Karena di antara anggota sujud adalah telapak tangan. Kalau dia angkat begini, berarti ini tidak ikut sujud. Ya. Tetapi kalau sepertiga malam terakhir, iya, itu di antara adab. Antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Di antara adab berdoa itu adalah mengangkat kedua tangan. Ya, bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu maha malu. Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Allah punya sifat malu, tetapi sifat malu Allah sesuai dengan kemuliaannya, kesempurnaannya, kebesarannya, ketinggiannya. Tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Kapan Allah malu? Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk membiarkan kedua tangan hamba tersebut kosong. Maksudnya malu tidak mengabulkannya. Ya, maka di antara adab berdoa itu mengangkat kedua tangan. Taib. Bagaimana cara mengatasi rasa riya yang terbersit dalam hati
Apa cukup dengan doa saja? Dilawan riya itu. Ya. Ketika seseorang itu sedang sholat misalkan atau sedang sedekah, perhatikan jemaah sekalian, diingatkan oleh para ulama, syaitan itu licik. Syaitan itu licik. Dan di antara tujuan syaitan itu adalah untuk menghalangi manusia dari ibadah. Terkadang syaitan itu mengatasnamakan ikhlas atau riya sebagai sebab untuk menghalangi orang untuk ibadah. Ya, ada orang ingin sedekah misalkan, syaitan mengatakan kayaknya hati antum belum ikhlas ini. Kan sedekah yang tidak ikhlas itu tidak diterima. Percuma sedekah antum. Akhirnya nggak jadi sedekah. Nggak jadi sedekah. Baik. Makanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika muncul bisikan-bisikan seperti ini, lawan dia dan lanjutkan ibadah itu. Lawan dia. Dan ketika seseorang melawan riya yang datang, ketika dia sedang ibadah, riya itu datang, kemudian dia melawannya, yang penting ada perlawanan, maka riya itu tidak memudaratkannya. Yang penting dia melakukan perlawanan, riya itu tidak memudaratkannya. Ulama berbeda pendapat. Apa hukum sholat seseorang yang di dalam sholatnya tiba-tiba riya masuk ke dalam hatinya? Apakah sholatnya ini batal ataukah bagaimana? Diterima ataukah bagaimana? Ulama mengatakan tergantung. Kalau dia melakukan perlawanan terhadap riya itu, maka tidak memudaratkan sholatnya. Tetapi kalau dia biarkan riya itu masuk kemudian menggerogoti tubuhnya, ini yang sholatnya bermasalah. Yang penting ada perlawanan. Ya, yang penting ada perlawanan. Banyak tentunya cara untuk melawan riya ini, ya. Banyak cara disebutkan oleh para ulama. Baik. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan ibadah haji yang mabrur, yang bisa membuat seorang seolah-olah bagai bayi yang baru lahir? Apakah ini maksudnya menghapus dosa besar? Sudah kita katakan tadi, sebagian ulama, kebanyakan ulama mengatakan amal soleh itu hanya menghapus dosa apa? Kecil. Sebagian ulama berpendapat amal soleh juga bisa menghapus dosa besar. Ada sebenarnya pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah sebagian amal soleh secara zahir bisa menghapus dosa besar, di antaranya haji. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah beliau mengatakan hukum asalnya amal soleh itu menghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Tetapi kalau kita melihat sebagian dalil, sepertinya ada amal soleh yang bisa menghapus dosa besar juga. Sepertinya ada sebagian, di antaranya adalah haji ini. Tetapi itu pun haji yang mabrur, haji yang mabrur. Ya, baik. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang azan ketika penguburan jenazah? Apakah ini termasuk dosa kecil atau besar karena mereka melakukannya tanpa dalil yang sahih? Ini perkara baru dalam agama. Ya, ini perkara baru dalam agama, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Tapi seperti yang pernah kita sampaikan, tidak semua khilaf itu kemudian ya tidak diingkari. Bahkan di antara yang mengingkari perbuatan ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i, ya, atau beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Beliau membantah sebagian ulama mazhab Syafi'i yang menganjurkan azan ketika masukkan jenazah ke dalam mayit. Mereka berdalil dengan kias. Kata mereka, sebagaimana bayi yang dilahirkan, bayi yang baru masuk ke dunia ini diazankan, maka begitu pula orang yang akan keluar dunia ini. Ketika seseorang masuk ke dunia ini diazankan, maka ketika dia keluar juga diazankan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang namanya kias itu, yang namanya kias adalah menyamakan dua perkara, yang satunya punya dalil sedangkan yang satunya tidak punya dalil. Kenapa disamakan? Karena dia memiliki sebab yang sama. Contoh, ada tidak dalil yang menyebutkan zakat fitrah pakai beras? Tidak ada. Disamakan zakat fitrah pakai beras ini oleh para ulama dengan zakat fitrah pakai gandum.
Gandum ada dalilnya, beras tidak ada. Kenapa disamakan? Karena punya kesamaan, sama-sama makanan pokok. Sama tidak masuk dengan keluar? Sama tidak? Di mana dia? Dia sedang keluar rumah padahal dia sedang masuk. Antum bilangnya keluar padahal dia masuk. Sama aja keluar masuk. Nggak ada. Sama masuk keluar itu beda. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kok bisa disamakan? Ya, kok bisa disamakan? Yang ini masuk, yang itu keluar. Apalagi kalau kita tambahkan mengazankan bayi yang masuk ke dunia itu pun dalilnya tidak sahih. Kalaupun dalilnya sahih, kenapa disamakan? Yang ini masuk, yang itu keluar. Sama masuk dengan keluar? Beda. Sedangkan kias itu kita menyamakan dua hal yang punya kesamaan. Jelas antum ini? Allahu taala alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Oh, di sini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya seseorang sering nelpon seorang janda dengan alasan supaya bisa mengenal sunnah? Saya pengen pegawaian ini kan terlagati ya, nelpon janda, la ilaha illallah. Kemudian alasannya itu mengenal sunnah, supaya bisa mengenal sunnah. Ini talbis iblis ya. Kalau memang antum ingin mengenalkan dia kepada sunnah, nikahi dulu. Setelah antum nikahi, bawa ke pengajian. Adapun yang seperti ini, ya subhanallah. Begitu pula sebagian pemuda kadang ngirim ini, ya main chat-chatan dengan akhwat. Alasannya apa? Dakwah. Sampai jam 3 malam. Nabi SAW itu kalau sudah selesai isya beliau tidur. Beliau tidur. Manusia yang paling hebat dalam dakwah, paling rajin dalam dakwah, Nabi SAW. Selesai isya beliau tidur. Ini sampai jam 3 dakwahnya. Subhanallah. Dakwah akhi ukhti. Ujung-ujungnya mami papi panggilan. Ini dende fitnah wanita itu luar biasa. Fitnah wanita luar biasa. Ya. Dalam hadis yang sahih yang tutup dengan ini, ada seorang sahabat menceritakan, ketika kami sedang sholat subuh bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang wanita dari luar kota Madinah. Karena pada saat itu gelap, listrik tidak ada, gelap. Wanita ini pun ketika dia masuk ke kota Madinah, orang sedang sholat subuh, maka wanita ini pun masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk ikut sholat. Saking gelapnya, dia tidak tahu ternyata dia berdiri di samping laki-laki. Dia ikut gabung dengan saf laki-laki. Paham antum? Saking gelapnya. Tapi yang namanya beda jenis yang berdiri ini, maka sahabat ini dia kayak nggak nyaman. Akhirnya sahabat ini dia batalkan sholatnya sambil mengatakan, apakah engkau perempuan? Gelap, dia bisa lihat. Apakah engkau perempuan? Perempuan itu mengatakan na'am, iya. Sahabat itu mengatakan, laqad kitti tabtininani, hampir engkau menjatuhkan saya dalam fitnah. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, lihat, kejadiannya adalah di zaman paling mulia, zamannya para sahabat. Kemudian di tempat yang sangat mulia, Masjid Nabawi, ketika sedang melakukan ibadah yang mulia, salat. Kemudian yang mengalami ini orang yang mulia, sahabat, tapi tetap dia mengatakan, hampir saja engkau membuat saya terfitnah. Ini kelasnya sahabat. Hidup di zaman Nabi SAW, di Masjid Nabawi, sedang sholat. Antum siapa? Kemudian mengatasnamakan dakwah sunnah. La ilaha illallah. Saya ada dakwah sunnah ini nanti dende. Ngatasnamakan dakwah sunnah. Nikahin dulu kah? Ya, nikahi dulu, baru setelah itu. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.